Pada awal kelahiran dunia dewa-dewa, pejuang Pratama Aditya muncul sesuai takdir, menjaga dunia langit selama ribuan tahun. Tak pernah mengalami kekalahan, namun puncak kesuksesan seringkali sepi. Sulit mencari teman yang sejiwa selama ribuan tahun. Hanya Kusuma Arnav yang bisa disebut sebagai lawan tangguh. Saat keduanya bertempur habis-habisan, makhluk-makhluk jahat mengambil kesempatan untuk menyergap kuil Dewa Raja Langit sangat murka. Dia menegur Pratama Aditya karena meninggalkan tugasnya Raja Langit masih memiliki rasa sayang terhadapnya. Mereka membuat perjanjian, 18 tahun kemudian akan ada bencana besar di dunia manusia. Pratama Aditya akan bereinkarnasi. Jika bisa menyelesaikan bencana itu dengan tubuh manusia biasa, dia bisa kembali naik ke langit dan mencapai jalan kebenaran. Guru saudara, seperguruan akan masuk ke keluarga itu ya? Benar, rumah Tanaka ini adalah keluarga yang sudah berlatih bela diri selama ratusan tahun, ditambah dengan tubuh dewa pejuang. Saudara, seperguruanmu, 18 tahun kemudian, dia pasti bisa menjadi seorang tokoh besar. Malam ini, istri utama keluarga Tanaka akan melahirkan. Kamu harus memasukkan roh terbang Pratama ke dalam perut Nyonya Tanaka. Jangan sampai ada kesalahan. Murid akan mematuhi perintah guru. Saudara seperguruan, ayo pergi. Malam ini, dia akan melahirkan. Sepertinya ini adalah Nyonya Tanaka. Sudah pasti, saudara, seperguruan mari kita bertemu lagi 20 tahun kemudian. Datang, bidan. Kenapa kamu lari-lari? Nyonya kami hampir melahirkan. Nyonya akan melahirkan. Lalu siapa ini? Semua orang memandang dia rendahan dari rumah bordel. Kenapa peduli dengan dia? Bahkan jika anak haram di perutnya lahir, mungkin juga tidak akan mendapat status. Kalau begitu, ibu dan anak ini lebih baik mati saja. Lebih bersih. Cepat jalan, Nyonya kami tidak bisa ditunda. Wanita rendahan dari rumah bordil. Selesai aku memasukkan saudara seperguruan ke kandungan yang salah. Bagaimana ini bisa menjadi seorang tokoh besar? Sepertinya hanya aku yang harus tinggal untuk membantu dia. Dalam 18 tahun ini, aku diam-diam melindungi saudara seperguruan hingga dewasa. Sekarang tubuh dewa pejuang saudara seperguruan sudah mulai menunjukkan kekuatan. Mengembalikan kekuatan tempurnya sudah di depan mata. Kekuatan berasal dari tanah. Mengarahkan energi dengan pikiran tombak meluncur seperti naga mulai. Ayah, lihat, sudah 3 hari. Aku akhirnya mengerti sedikit. Bagus, memang anak Tanaka Budi. Pemahamanmu bagus. Tuan muda kedua. Lagi latihan bela diri? Hartono Dimas, Anda mengolok-olokku lagi. Mana ada bakat bela diri di diriku? Selama 18 tahun ini, ilmu bela diri keluarga Tanaka, aku tidak bisa satupun. Bukan kau tak berbakat, tapi tubuh dewa pergerakanmu sedang menyatu dengan tubuh biasa. Makanya kau belum bisa mengeluarkan seluruh tenaga. Adik seperguruanku yang baik, tunggulah sebentar lagi. Wijaya, kali ini Aditya Pratama akan memilih dari dalam keluarga-keluarga bela diri untuk ikut pertarungan 10 negara. Kau harus menjadi juara dalam seleksi internal, agar nanti di arena pertarungan dapat mengharumkan nama keluarga Tanaka. Waktunya juga hampir tiba. Jangan-jangan arena pertarungan itu kesempatan bencana? Sepertinya adik seperguruanku akan segera kembali. Aku tahu, tenang saja, Ayah. Wijaya, latihanmu melelahkan. Cepat, minum semangkuk sup manis. Terima kasih, Ibu. Wah, Arif juga ada di sini, sedang mencuri ilmu. Nyonya bercanda. Keluarga Tanaka turun-temurun belajar bela diri, tapi malah muncul kau si sampah tak berbakat ini. Buta mata dan hati. Kalau kau berprestasi seperti kakakmu, aku juga bisa mengangkat kedudukan ibumu. Sekarang sudahlah. Nyonya, aku tidak akan mengganggu Anda dan Tuan Muda. Ibu, kata-kata ayah tadi apa maksudnya? Jangan-jangan dia masih belum bisa melupakan si bajingan itu? Kalau menurutku, waktu itu seharusnya si bajingan dan anak haram itu langsung dibunuh semua. Ayahmu paling benci kalau saudara saling bunuh.
Kalau sampai dia tahu, bisa-bisa kita yang kena getahnya. Terus gimana dong? Mereka tidak boleh mati. Tapi banyak cara untuk membuat mereka hidup lebih sengsara daripada mati. Ibu, kamu baik-baik saja? Arif, penyakit lama. Ibu baik-baik saja. Ibu. Ibu tenang saya. Suatu hari nanti anakmu akan membuat ibu hidup bahagia. Arif, dengarkan kata ibu. Nyonya utama keluarga kita. Bukan orang yang bisa memaafkan. Kita bisa selamatkan nyawa saja. Sudah untung. Jangan punya pikiran lain lagi, ibu. Tapi aku... Tanaka Wijaya, kamu mau apa? Hei, kamu panggil aku apa? Aku panggil kamu. Arif, ibu baik-baik saja. Tuan muda, kamu mau apa? Untuk latihan besok, 100 potong seragam latihan, serahkan. Nyonya, tuan muda, sekarang sudah selesai 86 potong. Sisanya akan kukerjakan malam ini. Seragam latihan ini harus segera dipakai. Kalau sampai menghambat latihan murid-murid, kamu tahu seberapa besar dosanya. Nyonya terlalu mempersulit. 3 hari waktu, 100 potong seragam latihan. Kamu... Nyonya, maafkan kami, Arif masih belum mengerti. Sekarang saya akan segera mengerjakannya. Ibu. Kamu bajingan, cepat sekali berlututnya. Begini saja, aku dan ibuku sedang senang hari ini. Kalian kurang hitung jumlahnya, kami bisa memaafkannya. Tapi, asal kalian kurang satu barang saja, kalian harus memberi hormat dengan bersujud kepada kami. Bagaimana? Jangan kau semena-mena. Bajingan kecil, berani-beraninya kau tidak menghormatiku. Tuan muda, ini semua salahku. Aku yang akan bersujud. Aku terima hukumannya. Kumohon, jangan salahkan Arif. Ibu. Cepat bangun, Ibu. Ibu. Lumayan paham juga, Tanaka Arif. Dalam hal jadi orang hina, kau memang harus belajar dari ibumu dengan baik. Sujud lebih dalam lagi. Ibu. Tanaka Arif, sudah paham kan? Sujud sekali lagi. Wijaya. Aduh. Ibu. Sakit. Tanaka Arif, Berani-beraninya kau melukai Wijayaku. panggil kepala keluarga, terapkan hukum keluarga. Anak durhaka, seleksi sudah di depan mata. Kakakmu akan bertanding untuk keluarga Tanaka. Berani-beraninya kau melukai kakakmu. Ayah, dia bukan cuma mau melukaiku, dia mau membuatku cacat. Dasar sampah, ini sakit sekali. Tuan Budi, mohon Tuan melihat dengan jelas. Tuan muda sudah berlatih bela diri sejak kecil. Tubuhnya kuat dan sehat. Arif tidak pernah belajar bela diri. Tidak mungkin melukai Tuan muda. Kau, Bu. Omong kosong, cepat katakan. Trik setan apa yang kau gunakan sampai tanganku patah? Saudara saling menyakiti. Anak durhaka, kau tahu salahmu. Dia yang pertama menyakiti ibuku. Apa salahku? Karena kau tetap keras kepala. Kau melukai satu tangan kakakmu, maka aku akan memotong satu tanganmu. Kakak. Sari, Adik, kamu datang juga? Jangan ada yang menolongnya. Biar dia berlutut di sini dan merenung. Tanpa perintahku, jangan berdiri. Bawa Lestari Ayu pulang. Arif,
Kak Arif, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Bukan. Yang terluka itu aku. Ngapain kamu peduli sama dia? Siapa yang nggak tahu kamu di keluarga Tanaka ini selalu semena-mena? Siapa yang bisa melukaimu? Aku. Sari, kita berdua sebentar lagi menikah. Kamu nggak boleh mempermalukanku seperti ini. Apa yang kamu omongin? Kamu belum tahu ya, ayah kita sudah sepakat. Asalkan aku menang dalam seleksi internal kali ini, kita berdua akan dinikahkan. Sari, kamu cuma anak angkat keluarga Tanaka. Hanya dengan mengikutiku kamu. Wijaya, dengar ya, jangan pernah bermimpi. Aku, Limawan Sari, akan menikahi pahlawan sejati yang berhasil karena kemampuannya sendiri. Bukan parasit sepertimu yang cuma bersembunyi di balik keluarga dan menindas orang. Kamu. Pernikahan itu urusan besar, perintah orang tua, bukan keinginanmu. Kakak, seleksi kali ini seberapa besar peluang Wijaya menang? Wijaya akhir-akhir ini berkembang pesat. Peluangnya untuk menjadi juara cukup besar. Belakangan saya dengar cabang-cabang lain mulai gelisah. Sepertinya mereka punya niat buruk. Meskipun seleksi internal kali ini bertujuan untuk mencari bakat untuk ikut turnamen bela diri Aditya Pratama, tapi jika orang itu bukan dari cabang utama kita, posisi pimpinan kita bisa goyah. Masa saya tidak paham situasinya? Di antara anak-anak muda, Wijaya juga termasuk yang terbaik. Sudah pasti akan berusaha sekuat tenaga. Wijaya memang bagus. Bagaimana dengan anak dari Selir itu? Yaitu sampah, mungkin saja naik ring, lalu kakinya gemetaran. Biarkan dia merenungkan kesalahannya di rumah, daripada mempermalukan diri di luar. Aku. Dasar buta. Sepertinya jika adik seperguruan bisa ikut lomba dengan lancar, aku harus cari cara lain. Tuan muda kedua. Hartono Dimas. Batuk kronis Lestari Ayu kambuh lagi. Ibu. Butuh uang untuk beli obat. Hartono Dimas, ini cukup tidak? Kalau kurang, aku carikan lagi. Ini... Tuan muda kedua, aku tahu kamu dan ibumu susah. Masa kamu tidak ingin mengubah semua ini? Yang jauh tidak usah dibicarakan. Sekarang juga ada cara dapat uang. Bisa atasi masalah mendesak. Di perguruan ini, segera ada seleksi internal. Keluarga sangat serius. Untuk mendorong seluruh keluarga Tanaka mendaftar, setiap babak yang diikuti ada hadiah uangnya. Kamu saja naik ring dan dipukuli, juga bisa dapat puluhan keping uang. Hartono Dimas, tapi... aku tidak punya kualifikasi. Kebetulan, aku punya teman yang punya kualifikasi ikut lomba. Tapi sayangnya ada urusan keluarga. Jadi pulang kampung, nanti kamu pakai saja topeng ini. Dan ikut lomba pakai identitasnya. Ibu, tunggu aku. Kakak, seleksi akan segera dimulai. Cabang-cabang lain, kenapa tidak ada yang datang? Jangan buru-buru, tunggu sebentar lagi. Ayah. Paman. Siapa? Paman. Hahaha kakak. Maaf. Tidak sengaja. Kamu. Tanaka Satria, kalian dari Gedung Bima Sakti, sudah lama diusir dari keluarga mendirikan usaha sendiri. Hari ini adalah seleksi perguruan keluarga Tanaka, kamu tidak seharusnya datang. Kakak, apa yang kamu katakan ini? Bukankah aku juga marga Tanaka? Kompetisi keluarga Tanaka ini, aku tidak boleh datang? Boleh saja. Betul. Ayah berkata sebelum meninggal, kita saudara harus bersatu. Jadi, kompetisi hari ini, aku harus ikut kamu. Tanaka Prasetyo, jangan buru-buru. Hari ini, karena kita sudah datang, tentu ada alasannya. Lihat ini.
Ini adalah sisa dari keluarga Tanaka tanda tangan dari 8 perguruan. Semua kalah di tangan kami. Menyetujui kami atas nama cabang keluarga Tanaka untuk mewakili mengikuti seleksi. Sudah lama dengar Tanaka Satria ini mengincar perguruan utama. Sekarang tampaknya sudah siap. Betul. Aturan macam apa ini? Wijaya, jangan kurang ajar. Surat gabungan ini memang sah. Kalau begitu, mari kita mulai. Nah, gitu dong. Cepat keluarkan sampah-sampah dari gedung utama untuk diadu. Ayo kita lihat. Kamu. Wahahaha. Wijaya, kamu yakin bisa? Tenang saja, Ayah. Mulai. Ronde pertama, murid gedung utama, Wijaya Putra, melawan Yusuf Hadi dari gedung Bima Sakti. Main pelan-pelan saja. Jangan sampai sampah-sampah gedung utama jadi remuk. Wahaha. Omong besar. Gerakannya, setiap jurus sangat tajam. Sepertinya sulit untuk dihadapi. Kamu siapa? Kenapa pakai topeng? Oh. Aku Tanaka Arif dari Pavilion ketiga. Baru-baru ini wajahku ada masalah. Tonton pertandingannya. Wahahaha. Kenapa murid-murid gedung utama kalian cuma segini kemampuannya? Cuma 2-3 kali sudah jatuh? Buat pemanasan aja belum cukup? Wahahaha. Ini. Kamu main apa sih? Ayah, paman, gedung Bima Sakti ini bahkan murid biasa mereka punya kemampuan sehebat ini. Ronde berikutnya. Ronde kedua. Ronde ketiga. Wah, ronde keempat, murid gedung utama, Tanaka Arif, melawan Saputra Bayu dari gedung Bima Sakti. Baru sekali. Siapa dia? Berdiri saja tidak stabil. Beres juga naik ring, haha. Ah kakak, murid-muridmu ini baru saja dari kelompok opera mana? Ditarik langsung ya. Hahaha. Bagaimana cara mendapatkan kualifikasi untuk ikut ini? Tanaka Arif, tapi bentuk tubuhnya kok mirip. Saputra Bayu, silakan beri petunjuk. Kalau begitu silakan. Silakan beri petunjuk. Pas ketemu. Mencari kematian. Adik sepertinya akan menyatu. Berhasil menghindar. Kemampuan tidak bagus, tapi keberuntungan lumayan. Pertarungan ini terlalu memalukan. Turun biar aku naik. Dia ini tampaknya terus mundur, padahal menguasai ritme. Untuk setiap langkah lawan ada prediksi yang begitu akurat. Sepertinya tidak begitu sederhana. Tikus yang hanya bisa kabur, matilah. Meski belum menyatu sepenuhnya, tapi adik sudah bisa menggunakan teknik. Aku menang. Aku menang. Menang. Kemenangan yang tidak terhormat. Bodoh. Bahkan tikus saja tidak bisa dibunuh. Paman, jangan sampai kalah dalam pertarungan dan juga kehilangan martabat. Kau. Sudah. Ayo lanjutkan ke ronde berikutnya. Ronde kelima, murid gedung utama, Lin Mang, melawan Tanaka Agus dari gedung Bima Sakti. Akhirnya giliranku. Perhatikan baik-baik, aku akan mengajarimu secara gratis. Ayo. Sungguh kejam dan licik. Ini bukan bertarung, ini mau membunuh orang. Jika jurus ini tidak bisa diatasi, ini berarti mati. Situasi mati. Ini situasi mati. Situasi mati. Ini situasi mati.
dia bisa melihat solusi dari jurus ini. Dia benda tak berguna. Bahkan satu jurus pun tidak bisa ditahan. Pertarungan keluarga Tanaka bertujuan untuk saling belajar. Kau, tapi menggunakan cara yang begitu kejam. Pertarungan mana yang tidak ada korban jiwa? Kakak, kau tidak bisa hanya karena kau orang yang tidak berguna, lalu memaksa kami semua untuk mengikuti standarmu. Gedung utama ini dengan kepala sepertimu, tidak heran. Kau sudah selesai bicara. Mau bertarung atau tidak? Begini saja. Kita tidak perlu mengundi. Adikku akan berdiri di sini. Murid gedung utama yang merasa mampu melawannya. Murid gedung utama boleh maju. Jika ada yang bisa mengalahkannya, kami akan mengirim orang kedua. Bagaimana? Ini pertarungan bergiliran. Masih ada siapa lagi? Ayah, aku pergi. Wijaya, hati-hati dalam segala hal. Hati-hati ya. Kak, sekarang baru mulai. Sekarang baru peduli sama anakmu. Begini saja. Agus, kamu mengalah saja padanya. Siapa yang mengalah belum tentu. Sekarang minta maaf sama gue. Nanti gue masih bisa kasih dia kesempatan untuk masih bisa bernapas. Keponakanku, omonganmu besar sekali ya. Tapi jangan salahkan aku kalau enggak ingetin kalian. Aku sudah laporkan ke tetua klan sesuai aturan. Hari ini, kalau kalian kalah di tanganku, aku nggak cuma mau posisi kepala keluargamu. Balai utama ini, kamu juga harus serahkan dengan patuh. Kak. Posisi balai utama ini, kalau sampai direbut Tanaka Satria, hidup ibu dan aku mungkin akan semakin sulit. Paman, ini kan dilakukan sesuai aturan. Anda kan yang paling patuh pada aturan klan, betul kan? Sepertinya. Kalian benar-benar sudah menyiapkan segalanya ya. Kalau begitu tunggu sampai kalian menang. Baru bicara begitu. Ayah, tenang saja. Aku akan beri pelajaran pada anak ini. Aku mau lihat, kamu bisa terima berapa jurus dariku? Dengan kemampuanmu? Tanaka Wijaya ini lumayan lebih kuat dari yang kubayangkan. Tapi, dibandingkan dengan adik seperguruanku, jauh sekali. Bahaya. Agus bukan lawannya. Menang. Bagus. Hari ini, sebagai kakak, aku ajarin kamu jadi orang. Baru menang satu ronde. Sudah sombong segini. Lagi. Masih belum cukup memalukan? Turun. Pergilah. Kuyan Kyomako lawan. Ayo maju. Silakan beri pelajaran. Tanaka Ryo ini terlihat seperti orang yang lembut. Sepertinya kita pasti menang. Tidak. Dia mungkin lebih tidak biasa. Tanaka Arif, janganlah kau meninggikan semangat lawan dan merendahkan diri sendiri. Betul, pakai topeng, sok misterius. Nggak bisa bantu apa-apa, cuma bisa ngomong yang enak-enak. Kalau memang punya kemampuan, coba kau yang maju. Wah, tidak. Tanaka Wijaya akan kalah. Kamu nggak ngerti, jangan asal bicara. Wijaya,
Tenangkan hati. Aduh, benar-benar. Mati kau. Bodoh, inilah momen yang ditunggu. Wijaya. Tuan Muda. Wah, sepertinya di dojo utamamu ini generasi muda benar-benar sudah tidak ada penerusnya ya. Hasilnya sudah jelas sekali kan? Jangan buang-buang waktu, Kak. Cepat serahkan dojo utama kepada kami. Tunggu dulu. Kakak. Kenapa? Kamu tidak akan menyerah sampai melihat peti mati, ya? Di dojomu ini masih ada yang bisa bertarung? Tanaka Arif. Kamu mau mencoba? Kamu mau coba? Ayah, tadi kan ayah sudah lihat. Menyuruhnya maju cuma buang-buang waktu. Lebih baik pilih salah satu dari sesama murid. Melawan mati-matian. Aku bisa lihat kamu adalah bakat bela diri yang langka. Kalau di tempat ini masih ada yang bisa melawannya, hanya kamu. Kamu mau maju bertarung? Bapak tua, setidaknya matamu masih tajam. Keluarga Tanaka turun-temurun berlatih silat, tapi malah menghasilkan orang tak berbakat sepertimu. Kalau kamu bisa bersemangat seperti kakakmu, ibumu juga bisa kunaikkan kedudukannya. Aku bisa pergi. Tapi, setelah pertarungan ini selesai, kalau aku menang, ayah harus setujui satu syaratku. Silakan sebutkan. Apapun syaratnya, aku Tanaka Budi akan menyetujuinya. Ingat kata-katamu. Ayah, aku saja tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin dia? Setelah dipilih-pilih dengan susah payah, ternyata yang terpilih cuma orang lemah seperti ini. Ah, Kak, sepertinya kamu memang sudah kehabisan akal. Begini saja, Rio, dalam 3 jurus, habisi dia. Pertunjukan bagus dimulai. Ayah, dia yang pergi. Ini sama saja menginjak-injak wibawa aula utama. Aula utama kami masih ada orang lain yang bisa dipakai? Kalau begitu, mohon bimbingannya. Silakan. Lincah juga menghindar, seperti monyet. Kakak sedang menggoda dia. Rio, cepat, jangan main-main lagi. Maaf adik, sudah waktunya berakhir. Kali ini, hancur sudah. Bagus sekali. Ini menyerang titik-titik vital di seluruh tubuh. Tanaka Rio ini tanpa disengaja membantu adik seperguruanku menyatukan tubuh Dewa Perang. Bukan bro, kamu kenapa sih? Iya, benar. Lihat. Matilah kau. Dia. Tanaka Arif.
Bapak, Tanaka Arif, bukan anak haram yang tak berguna itu. Iya, sudah lama ku dengar dia sejak kecil tidak punya bakat bela diri. Tak disangka payahnya sampai segini. Wahahaha. Kenapa bisa dia? Bukannya dia sampah murni? Bapak, lihat dia sampah seperti ini naik ring untuk apa? Jangan lupa janjimu barusan. Bajingan kecil, angkat kepalamu. Biar paman ketiga lihat baik-baik. Anak Tanaka Budi. Sayang sekali, naga punya 9 anak, kau yang paling payah. Aku juga dengar, bukannya kau selalu dibesarkan di tempat itu, di rumah pelacur rendahan itu? Wahahaha, pantas saja lembek sekali. Aku peringatkan kau, jangan hina ibuku. Bagaimana caramu bicara pada ayahku? Anak gundik memang tak tahu aturan. Lawan kau, tanganku saja takut kotor. Mengakulah kalah. Minta maaf pada ibuku. Minta maaf boleh. Tunggu aku ambil alih rumah utama. Nanti ibumu juga akan kusimpan di kamar. Nanti aku akan minta maaf padanya dengan baik. Wahahaha. Bangsat. Honger, ini saatnya. Tidak. Tamparannya ini mau melumpuhkannya. Paman, bagaimana kalau segera suruh kakak Arif turun saja? Setidaknya nyawanya bisa selamat. Siapa suruh dia tak tahu diri sampai kita semua ikut diremehkan? Sudah waktunya berakhir. Ini saatnya. Sekarang giliranku. Apa? Tunggu dulu. Dia curang. Dia hanya anak haram tanpa dasar. Bagaimana mungkin dia bisa melukai Honger? Tanaka Satria. Di hadapan semua orang, mana ada bukti curang? Ini tidak sah. Pasti kepala sekolah memberikannya. Benda sihir apa? Ya, dia pasti mengambil kesempatan saat aku lengah. Beruntung banget. Bajingan, lagi. Kekuatan ini. Memang adik seperguruanku. Bajingan. Lagi. Tanaka Arif, hati-hati di belakang. Honger, kakak. Dantian hancur. Meridian juga putus semua. Kau binatang, kau berani melumpuhkan Hongerku. Tadi saat dia ingin membunuhku, kenapa kau tidak berhenti? Baik. Aku akan membalas dendam dengan darah. Ferdian Syah Aryan. Dia adalah Ayah, siapa orang ini? Orang ini dipenuhi aura busuk. Auranya sangat kacau. Dage, ini. Barusan dia cuma lagi hoki aja. Sekarang gue lihat dia mau pamer gimana. Ferdian Syah Aryan. Gue mau anak haram ini. Sama orang-orang dari kediaman Tanaka Budi. Semuanya mati aja buat gue.
Tunggu dulu, orang ini auranya kacau dan ganas. Bukan cara aliran kami yang terhormat. Tanaka Satria, kamu di mana sih? Bawa orang jahat kayak gini. Pahlawan nggak ditanya asal-usulnya. Dari manapun asalnya, sekarang dia anggota Gedung Bima Sakti. Dia perintis di bawah Kusuma Arnav. Ferdiansyah Aryan. Tanaka Satria ternyata punya hubungan dengan iblis. Nggak heran dia semena-mena banget. Saudara seperguruannya belum stabil. Ini bahaya. Sial. Kekuatan di dalam tubuhku kok malah mundur? Rasa terkekang itu. Udah balik lagi. Mati. Wahahaha. 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 Anak haram, kemana sombongnya barusan? Ferdiansyah Aryan. Patahin lehernya buat gua. Gua mau pakai kepalanya buat sembahyang pusar anak gua. Berhenti. Kami nyerah. Merana, Tanaka Satria. Untuk babak ini, kami mengaku kalah. Mengaku kalah? Hahaha, kakak. Karena kau mengaku kalah, maka posisi kepala Dojo Tanaka. Asal kau suruh monster ini berhenti, aku, Tanaka Budi, bersedia menyerahkan posisi kepala Dojo Tanaka. Mulai saat ini, kaulah kepala dojonya, ayah. Apa yang kau katakan? Demi anak haram ini, kau mau menyerahkan warisan leluhur begitu saja? Aku tidak setuju. Paman. Kakak. Dojo Tanaka tidak punya penerus. Kalian semua bukanlah tandingan Tanaka Satria. Dengan potensi yang ditunjukkan anak haramku hari ini, di masa depan, hanya dialah yang bisa merebut kembali dojo utama Tanaka. Dia tidak boleh celaka. Tanaka Satria, bagaimana transaksi ini kau terima? Atau tidak? Kakak. Kau akhirnya mengalami hari seperti ini. Hahaha, tapi kau salah sangka. Posisi kepala Dojo Tanaka hari ini pasti kudapatkan. Tapi anak ini berani melumpuhkan anakku Hong. Hari ini, aku pasti akan menggunakan nyawanya untuk melampiaskan amarah. Tapi, melihat kau, si kuno ini, merendahkan diri seperti ini, hahaha, sungguh memuaskan. Mau aku biarkan dia hidup? Baik. Berlutut, mintalah padaku, mintalah seperti anjing. Tanaka Satria. Kau keterlaluan, kakak. Jangan berlutut, tulang punggung keluarga Tanaka tidak boleh patah. Tanaka Satria, serang saja aku. Aku yang melumpuhkan anakmu. Maaf. Aku tidak akan berlutut. Kalau begitu pukuli anaknya, pukuli sampai anaknya mati, pukuli sampai bapaknya berlutut. Ferdiansyah Aryan, lanjutkan pukulannya. Hahaha. Berhenti. Dojo Tanaka tidak boleh hancur di tanganku. Aku berlutut. Aku mohon padamu, lepaskan dia. Ayah. Ayah, kakak. Paman. Kakak, tulang lututmu bukannya keras sekali. Kenapa? Demi seorang anak hina, sampai muka leluhur pun tidak dihiraukan. Tanaka Satria, aku sudah berlutut. Segel kantor pusat ada di aula, lepaskan Tanaka Arif. Lepaskan dia. Kakak, apa kakak sudah pikun? Kamu kira aku tidak bisa melihat kepalsuanmu? Selalu bilang demi anak.
Padahal kau paling tahu di hati. Anak ini adalah satu-satunya harapan untuk membalikkan keadaan kantor pusat keluarga Tanaka. Yang kau sujud bukan nyawanya. Kau sujud demi kedudukanmu sebagai kepala keluarga Tanaka kau. Dengar baik-baik. Hari ini aku tidak hanya akan mengambil kantor pusat keluarga Tanaka. Aku juga akan di hadapan. Menginjak habis percikan api terakhir kalian. Ferdiansyah Aryan. Jangan biarkan dia mati terlalu cepat. Aku ingin mendengar tulang-tulangnya retak satu persatu. Ini di mana? Kamu yang menyelamatkanku? Menyelamatkanmu? Di dunia ini, orang lemah bahkan kesempatan mati di medan perang tidak punya. Terakhir kali membantumu. Yang sulit ditembus bukan langit melainkan diri sendiri. Jika kamu rela menjadi semut, maka hanya bisa membusuk dalam lumpur. Jika kamu berani menjadi dirimu sendiri, semua dewa dan Buddha di langit hanyalah jerami. Aku mengerti. Bajingan. Matilah bajingan kecil. Lapisan ini sudah kuhancurkan. Ini, apa ini? Bagaimana mungkin ini? Ferdiansyah Aryan, cepat, hindari. Sudah terlambat. Ferdiansyah Aryan, dia hanya berpura-pura. Cepat bunuh dia. Asal kau bunuh dia, setelah aku dapatkan posisi kepala keluarga Tanaka Budi, dunia persilatan akan kuberikan dengan kedua tangan. Kau mencari aku? Ini tidak benar. Dia tak pernah belajar bela diri. Bagaimana mungkin bisa mengalahkan jagoan gedung Bima Saktiku? Ternyata benar monster. Mati. Semua harus mati. Ini hadiah tambahan untukmu. Jurusan ini bernama Penghancur Langit. Menang. Kamu membunuhnya. Kamu benar-benar membunuh pionir pertama ras iblis monster. Kamu adalah monster. Tanaka Agus, cepat bawa kakakmu pergi. Cepat pergi. Tanaka Arif, kamu tunggu saja, dendam ini tidak akan kubalas. Aku tidak layak disebut ayah. Baik. Satu jurus membunuh iblis tingkat tinggi seketika Bapak Zhao, kamu lihat. Cahaya emas itu bukan tenaga dalam biasa. Mungkinkah dewa perang turun dari langit dalam legenda? Bencana besar akan datang. Mungkinkah anak ini adalah Aditya Pratama yang telah dicari-cari dengan susah payah selama bertahun-tahun? Jenius seperti ini, jika diketahui oleh ras iblis, pasti akan mendatangkan malapetaka pembunuhan. Aku akan pulang dulu untuk melapor kepada Aditya Pratama. Mengerti, aku segera pergi untuk memblokir informasi. Secara terbuka siapapun tidak boleh menyebutkan kejadian hari ini. Diam-diam kita kerahkan pasukan elit, tanpa menghemat tenaga, pasti akan melindunginya dengan aman.
Tanaka Arif, kamu tidak apa-apa? Tanaka Arif, sebelumnya saya sudah bilang akan menyetujui permintaanmu. Selanjutnya saya akan menjadikanmu sebagai calon kepala keluarga di masa depan. Dan juga pernikahanmu dengan Limawan Sari hari ini saya yang memutuskan. Sudah ditetapkan. Terima kasih Tanaka Budi. Tapi yang saya inginkan adalah ibuku, Wijaya Dewi, di keluarga Tanaka menikmati kehormatan sebagai nyonya utama. Jangan keterlaluan. Saya setuju. Tanaka Budi. Tanaka Budi. Guru Paman. Bagaimana? Kondisi Tanaka Budi, aliran darahnya terbalik, menyerang otaknya. Mungkin harus pergi ke ibu kota untuk mencari obat. Dokter, tapi hanya butuh 2 jenis obat ini. Baiklah, kamu ikut aku ke ibu kota sekarang. Pastikan kalian merawat Tanaka Wijaya dengan baik. Tunggu aku kembali. Tanaka Arif, kamu benar-benar hebat ya. Tapi sejak kecil kamu tidak pernah berlatih bela diri. Dari mana dapatnya kemampuan ini? Bela diri yang bagus. Sekarang Tanaka Budi tidak sadarkan diri. Hal menghormati Wijaya Dewi sebagai yang tertinggi, pasti tidak ada yang bisa mengakui. Hanya keberuntungan saja. Beberapa hari yang lalu, ada seorang dewa pengembara lewat di dapur, memberiku sebutir obat. Katanya untuk memberanikan diri. Setelah aku memakannya, tidak disangka efek obatnya sekuat ini. Hanya saja, sekarang kekuatan sedang menghilang perlahan. Tanaka Arif, aku bantu kamu kembali ke kamar untuk istirahat dulu. Sudah kukatakan anak haram ini kenapa tiba-tiba seperti berubah orang? Ternyata karena makan obat terlarang. Hampir saja menipuku. Wijaya Dewi, dia makan obat yang menguras tenaga seperti ini. Dia nanti mungkin bahkan sapu saja tidak bisa memegang dengan stabil. Jangan pikirkan dulu bagaimana keadaannya nanti. Lagi pula, hati Tanaka Budi pasti condong padanya. Kalau nanti dia yang menguasai keluarga, apakah kita masih bisa hidup enak? Tidak boleh, harus cari cara mencari sandaran lain. Tanaka Wijaya, pergi undang keponakan Saputra Eko, datang ke rumah untuk berbincang. Wijaya Dewi, kamu ini ingin. Saputra Joko. Ibu Wijaya, ada apa sih panggil aku ke sini hari ini? Ada keperluan apa? Jangan-jangan kalian kepala keluarga Tanaka sakit. Lalu uang perlindungan tahun ini nggak mau dibayar. Saputra Joko, Anda bercanda. Siapa yang berkuasa di keluarga Tanaka? Uang yang harus kami berikan kepada Anda pasti tidak berani kami kurangi. Saputra Joko, soal uang ini hanya tambahan saja. Saya punya hadiah besar lainnya. Ingin saya persembahkan untuk Anda. Oh? Saputra Joko mau lihat? Bawa Sari ke sini. Ibu. Kualitas terbaik. Kualitas terbaik. Kalau kau serahkan dia padaku, aku tidak hanya akan membebaskan kalian dari uang perlindungan tahun ini, kalian berdua, ibu dan anak, di keluarga Tanaka. Bukan. Di kota awan aku yang jamin. Ibu, kamu... Sari, bisa disukai oleh keponakan Jenderal Saputra Eko. Itu adalah keberuntunganmu. Sekarang keluarga Tanaka aku yang pegang kendali. Urusanmu dengan Saputra Joko ini sudah diputuskan. Apa? Bagaimana bisa kau seperti ini? Kau tidak takut kalau paman bangun ayahku pulang? Saat mereka kembali, nasi sudah menjadi bubur. Saat mereka ingin menuntut tanggung jawab, mereka berani-beraninya melawan Saputra Joko. Memalukan. Sari, ya, lihat kamu sebelumnya tidak mau menikahi anak saya, Tanaka Wijaya. Maka, saya sebagai kepala keluarga ini pasti akan memilihkan jodoh lain untukmu. Lihatlah tuan muda Saputra Joko kita ini. Sopan santun, tampan, dan kaya raya. Pamannya adalah Saputra Eko. Bisa berbicara langsung dengan orang kepercayaan Aditya Pratama. Orang seperti ini, apalagi yang tidak kamu sukai? Hahaha, Ibu Tanaka. Kamu memang lebih pintar daripada kepala museum Tanaka yang tak berotak itu. Sangat mengerti keadaan.
Hadiahmu ini sangat membuat tuan muda ini senang. Hahaha. Kalian menjijikan. Wah, gadis ini ternyata cukup garang ya. Tapi justru itulah yang tuan muda suka. Cih, menyuruhku menikahi orang jahat dan buruk rupa sepertimu, lebih baik aku mati. Wah, masih berani melawan ya. Hentikan. Sari, Kak Arif. kamu tidak apa-apa. Ibu, apa yang ibu lakukan? Wah, saya yang memimpin rumah tangga ini. Apa yang saya lakukan harus minta izinmu dulu. Arif tidak berani lancang. Tapi sebelum ayah pingsan, beliau telah menjanjikan pernikahan antara saya dan Sari. Sari tidak boleh dijodohkan dengan orang lain. Wah, ada kekasih juga rupanya. Ah, Tuan Muda Joko, Anda bercanda. Ini hanya main-main waktu kecil. Mana ada kekasih. Hahaha, ada kekasih justru bagus. Merebutnya lalu menaklukkannya. Bukankah lebih seru? Kamu... Tanaka Arif, kau bilang ayahmu sudah menjodohkanmu? Kalau begitu, aku tanya. Surat pernikahannya sudah ada? Sepertinya tidak. Ayahmu sekarang terbaring di tempat tidur, tidak bisa mengambil keputusan. Sebagai nyonya rumah, aku yang menjodohkan Yan Er. Itu sudah sewajarnya. Kalau kau tahu diri, minggir sana. Jangan sampai mengganggu waktu baik Tuan Saputra. Sudah, jangan banyak bicara. Aku masih mau masuk kamar pengantin. Kalian? Selama aku di sini hari ini, tidak ada yang boleh menyentuhnya. Kau? Ibu, ngapain bicara panjang lebar dengannya? Dia cuma sampah, tanpa obat, dia cuma lembek. Kita takut apa sama dia? Iya juga, karena kau tidak mau mendengarkan nasihat, jangan salahkan aku kalau nanti tidak enak. Ayo, ikat dia. Cari mati. Arif! Berhenti. Ibu, kenapa ibu datang? Arif, Ibu mohon padamu. jangan pertahankan gengsi itu. Ibu hanya ingin kau selamat dan damai. Pohon yang menonjol pasti diterpa angin. Kita orang sengsara. Sedikit dipermalukan tidak apa-apa. Ibu... Arif, kita memang takkan bisa menang, dengarkan. Memang tidak boleh gegabah. Bahkan jika hari ini aku mengacaukan keluarga Tanaka, surat perjanjian ibuku masih dipegang oleh Wijaya Dewi. Ibu, barusan itu salah Arif. Sekali lagi aku minta maaf. Wah, tadi bukannya masih sombong. Ternyata ramuan rahasia dari Pertapa itu hanya bertahan sebentar saja. Hah, sekarang tahu harus nurut. Pengecut. Ternyata memang orang tak berguna. Kalau sudah orang tak berguna, harus punya kesadaran sebagai orang tak berguna. Jangan sampai mengganggu kesenangan orang lain. Benar kan? Betul. Begini saja. Tanaka Arif ya, kau berlututlah di hadapanku, lalu bersihkan sepatuku, bersihkan sampai kinclong. Aku akan bermurah hati, menyuruh Ibu Tanaka memberimu 2 paket obat untuk ibumu yang sakit itu. Kalau tidak, besok kau siap-siap saja untuk mengurus jenazah ibumu. Aku bersihkan. Tanaka Arif. Di sini. Di sini? Bersihkan ini untuk tuan muda. Ini... Kau lihat kan cantik? Bersama sampah pengambil sampah kayak gini, apa enaknya? Hanya orang dengan latar belakang sepertiku yang pantas untukmu. Masih diam saja ngapain? Seret istri ke-6 itu ke bawah untukku. Malam ini, aku akan menyelesaikan urusan ini. Ingat, beri dia obat penurut. Arif, jangan bergerak. Kalau bergerak, kau mati. Ibu mohon padamu. Ibu... Berani-beraninya kau melotot padaku, ya? Sialan. Kalian masih diam saja ngapain?
Turun segera, siapkan satu meja jamuan untukku. Selain itu, tolong undang Paman Saputra Eko untukku. Saputra Eko? Baik, kami segera pergi. Ibu. Tidak menyangka wanita tercantik di kota awan ini benar-benar bisa menjadi istri keenamku. Saputra Joko, Anda bercanda. Siapa yang tidak tahu 5 istri di belakang rumah Anda semuanya wanita cantik, 5 wansari kami yang terlalu tinggi. Kata-kata itu memang benar. Tapi, pengantinku kenapa sampai sekarang masih belum terlihat? Saya akan segera memanggil 5 wansari untuk menemani Anda. Bagaimana Saputra Joko? 5 wansari ini setelah berdandan apakah kecantikannya lebih menonjol? Bentuk tubuh dan wajah ini pantas disebut wanita tercantik di kota awan. Jangan sentuh dia. Tanaka Arif. Aku menyentuh wanitaku, kamu sampah. Apa hakmu bicara? Tanaka Arif diam. Kalau membuat Saputra Joko tidak senang, nyawa hina 10 pun tidak cukup untuk menebus. Mungkin masih menginginkan 5 wansari. Saputra Joko, apa yang Anda katakan ini? Memang sampah tanpa latar belakang. Karena dia telah merusak suasana hati Anda, biarkan dia menuangkan anggur untuk meminta maaf. Ibu. Lepaskan ikatannya. Cepat sajakan minuman untuk tamu terhormat. Kalau sampai membuat Saputra Joko tidak senang, kau dan ibumu akan kena masalah. Aduh! Tangan saya slip. Mungkin kamu bisa bersihkan ini dengan berlutut, bersihkan ini. Tanaka Arif, jangan lupa obat penyambung hidup ibu kamu beberapa hari ini semua tergantung kamu. Kalau tidak bersihkan, obat hari ini ibu kamu tidak boleh minum. Cepat bersihkan. Asal kamu bersihkan dengan senang, saya izinkan ibu kamu makan sisa makanan di rumah Tanaka. Pasti dia tidak mati kelaparan. Tahan lagi. Untuk ibu. Tahan lagi. Sudah saya kirim orang untuk mengundang paman saya, Saputra Eko. Begitu dia datang, saya akan minta Saputra Eko memimpin pernikahan saya dengan 5 wansari. Saat itu, kamu akan berlutut di ruangan ini menyaksikan saya masuk kamar pengantin. Hahaha. Lapor Saputra Eko. Saputra Joko melakukan ritual mengambil selir secara khusus mengirimkan kartu undangan. Meminta Anda memimpin pernikahan di rumah Tanaka. Mengambil keberuntungan. Tidak. Di mana? Bajingan ini setiap hari cuma tahu terjebak di tempat seperti lorong pelacuran. Gadis siapa ini? Lapor, Tuan, sepertinya dari kediaman keluarga Tanaka. Apa? Kediaman keluarga Tanaka. 5 wansari. 5 wansari yang akan menikahi Pratama Aditya. Ya, benar 5 wansari. Saputra Joko ini nekat sekali, tidak boleh bertindak seperti ini. Berapa nyawa yang cukup untuk menebusnya? Berani menyinggung dia, kita semua tidak akan selamat. Cepat siapkan kuda, jika terlambat, jabatanku akan hilang. Menyaksikan aku masuk kamar pengantin.
Cantik, kenapa menangis? Tunggu, Tuan Saputra Eko, sampai kamu akan menjadi kerabat keluarga Saputra Eko, biar aku cium. Baiklah dasar jalang, sudah diberi kesempatan malah menolak. Hari ini, Tuan Muda akan membunuhmu. Saputra Joko. Bangsat, kau kira aku tidak punya nyali? Ayo bunuh dia. Kamu juga serang, jangan sampai dia menakuti kalian. Dia mencuri dan meminum obat terlarang, efeknya sudah habis. Cepat, habisi dia. Tanaka Arif, hari ini adalah hari kematianmu. Sial, si brengsek kecil ini, sepertinya efek obatnya belum benar-benar hilang. Brengsek kecil, coba gerak lagi, aku tantang kau. Aku akan mengantarkan si tua jalang ini ke liang kubur. Arif, jangan pedulikan ibu. Cepat bawa Sari pergi. Tante Ayu, ibu. Tanaka Arif, kelemahanmu ternyata ada pada si tua bangka ini. Wah, cuma segini kemampuanmu ya? Cepat pegang dia erat-erat. Tenang Tuan Saputra Joko, kami pasti akan menjaganya dengan baik. Serang dia, hajar sampai mati. Ayo serang. Berhenti, kalian berhenti. Kumohon jangan pukuli dia lagi. Kalau mau pukul saja aku. Arif, cepat minta ampun. Arif! Minta ampun, sudah terlambat. Hari ini kalau tidak menghajar si tulang hina ini sampai mati, tidak akan bisa melenyapkan dendam di hati Tuan Saputra Joko. Berhenti. Hentikan. Lepaskan Kak Arif dan ibunya. Aku mau menikah. Aku bersedia menikahimu. Sekarang juga kita pergi. Jangan. Sari, jangan. Bapak Gubernur, terima titah. Titah rahasia dari Aditya Pratama. Arena pertarungan mendadak berubah. Pendekar kuat sangat dibutuhkan untuk meredamnya. Hamba, Saputra Eko, menerima titah. Tanaka Arif dari keluarga Tanaka memiliki jiwa petarung. Beta ingin menyaksikan kekuatan gaibnya langsung di arena pertarungan. Segera angkat dia sebagai dewa perang. Perintahkan Gubernur Saputra Eko mengantarkan titah kerajaan dan jubah kebesaran. Kawal dewa perang masuk ibu kota. Jangan sampai ada kesalahan. Bapak Gubernur jangan tersinggung. Aditya Pratama berkata, jika sehelai rambut pun hilang dari Tanaka Arif, kau akan membawa kepalamu untuk menghadap. Silakan Bapak Gubernur segera menyampaikan titah. Baik, bawahan segera melaksanakannya. Saputra Joko si tolol ini. Jangan sampai dia menyinggung dewa perang. Cepat! Cepat ikut aku ke kediaman keluarga Tanaka. Baik. Wah, kalau dari dulu kau sudah nurut, bukankah lebih baik? Sial, mengambil selir rendahan saja susahnya setengah mati. Ayo, ikut Tuan Besar ini bersenang-senang. Tanaka Wijaya, pegang erat-erat. Tanaka Arif, kalau kau berani bergerak sedikit, aku akan segera mencabut nyawa ibumu. Tanaka Arif, jangan terlalu naif. Di dunia sekarang ini, yang penting adalah kekuasaan. Saputra Eko di belakang Saputra Joko, dia adalah orang kepercayaan Prasetyo Reza. Kau ini cuma semut di lumpur. Seumur hidup takkan bisa bangkit. Kata-katamu benar. Kekuasaan adalah segalanya. Ayo,
Ibumu bilang kau cuma semut di dasar lumpur. Minum sup ini. Habiskan semuanya. Mungkin malam ini aku bisa membuat Limawan Sari sedikit lebih nyaman. Kalau tidak, aku punya 100 cara untuk menyiksanya. Arif. Tuan Joko. Arif? Baik. Baik. Berani sekali. Kau adalah orang pertama yang berani menamparku. Ayo, bunuh dia. Tidak berani maju ya? Ayo. Bunuh si tua bangka itu. Katakan. Apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan Sari dan ibuku? Hahaha. Kau ini pandai sekali menyesuaikan diri. Sebentar memukul orang. Sebentar memohon. Baiklah, cukup. Limawan Sari pasti akan kuambil hari ini. Sedangkan ibumu si pelacur tua ini, aku tidak tertarik. Tapi, kau telah menghina aku hari ini. Pasti harus ada hukumannya. Tanda tangani kontrak perbudakan ini. Ikut aku pulang dan jadilah budakku. Maeka, ingat janjimu. Jangan Tanaka Arif. Jangan tanda tangani. Jangan tanda tangani. Jangan tanda tangani. Begitu kau jadi budak, tidak akan bisa lepas lagi. Tidak bisa. Tanaka Arif, kau tanda tangani kontrak budak ini, seumur hidupmu, kau hanya akan jadi budak rendahan yang menyikat toilet. Bagaimana? Barang-barang saja tidak bisa kau pegang ya? Minggir kalian semua. Hahaha, Paman, akhirnya Anda datang. Coba lihat, anak haram inilah yang berani melukai saya. Cepat perintahkan pengawal pribadi Anda untuk mencincangnya hingga berkeping-keping. Bapak Jenderal, maaf membuat Anda menertawakan. Tanaka Arif ini hanyalah anak haram di keluarga saya yang mencuri pil terlarang untuk sok jago. Statusnya sangat hina seperti rumput. Anda sama sekali tidak boleh membiarkannya hidup. Kalian semua minggir. Anak haram, lihat bagaimana paman saya menghajar kau. Diam kau. Paman. Bapak Jenderal. Hamba yang bersalah, Saputra Eko. Tidak tegas mendidik keponakan. Mohon Dewa Perang menjatuhkan hukuman. Paman. Tuan Pratama Aditya. Surat rahasia dari Aditya Pratama telah turun. Kabar bahwa kau membunuh monster dalam sekejap telah tersebar di seluruh ibu kota. Hamba yang berdosa tidak tahu bahwa Tuan berada di sini. Membiarkan anak durhaka ini menyinggung Tuan, sungguh pantas dihukum mati. Paman, kalian semua telah dibohonginya. Bajingan ini Wijaya Dewi berkata, dia menjadi seperti ini karena meminum obat terlarang. Kau. Diam! Tuan Prasetyo Reza melihat sendiri, mana mungkin palsu. Kau menyinggung Tuan. Bahkan berani berkata kasar. Kemarilah, berdiri dengan baik. Ibu. Limawan Sari.
Tanaka Arif ada di sini. Tidak apa-apa. Saputra Eko, keponakanmu tadi memaksa menikahi tunanganku sebagai selir. Bahkan memaksaku menandatangani kontrak perbudakan ini. Membuat ibuku nanti makan sisa makanan di kediaman keluarga Chen. Inikah pendidikan keluarga Saputra? Kau binatang sialan. Berani-beraninya terhadap Tuan dan Nyonya. Seperti orang gila. Penjaga! Seret dia keluar dan hukum. Buat dia seumur hidup. Jangan pernah lagi menyia-nyiakan wanita manapun. Paman, aku salah, Paman. Paman, aku salah. Tuan, aku salah. Aku salah, Tuan. Aku benar-benar tahu salah. Aku benar-benar tahu salah. Tuan, maafkan aku. Tuan. Tuan, ini karena hamba tidak mendidik keponakan dengan baik. Mohon, Tuan. Tuan Saputra Eko, jangan berlebihan. Beruntung Tuan Saputra Eko datang tepat waktu. Lagi pula, Saputra Joko berbuat salah tanpa perintah dari Tuan Saputra Eko. Jangan menyalahkan diri sendiri. Terima kasih, Tuan. Bagaimana dengan kedua orang ini? Tanaka Arif, kamu tidak boleh menyentuhku. Aku adalah ibu rumah tangga keluarga Tanaka, secara nominal adalah ibumu. Secara nominal, aku adalah ibumu. Benar, aku adalah kakakmu. Kamu tidak bisa berbuat apa-apa pada kami. Kita ini satu keluarga. Tidak tahu malu. Satu keluarga. Saat kalian menyia-nyiakan aku dan ibuku, pernahkah kamu memikirkan kita satu keluarga? Saat kalian memaksa Limawan Sari menjadi selir, pernahkah kalian memikirkan kita satu keluarga? Saat ibuku berlutut di tanah dan memohon pada kalian, pernahkah kalian memikirkan kita satu keluarga? Bukankah kalian bilang kekuasaan adalah segalanya? Sekarang menghancurkan kalian. Bagaikan menginjak seekor semut. Tanaka Arif, pikirkan baik-baik. Jika kamu tidak menghormatiku, itu melanggar tata krama dan norma. Itu ketidakpatuhan yang besar. Kerajaan kita sangat mementingkan bakti. Aditya Pratama tidak akan mengizinkan orang yang tidak berbakti berdiri di istana. Tidak boleh! Ayah. Ayah, Paman. Yan kamu sudah cukup menderita. Ayah, aku dan ibu hanya sesaat tidak waras melakukan kesalahan. Cepat berlutut. Istri yang cemburu, anak yang bodoh. Apa yang kalian lakukan? Aku sudah melihatnya. Ini salahku. Karena sebelumnya aku terlalu memanjakan kalian. Sehingga hari ini kalian melakukan kesalahan besar. Memanjakan? Lucu. Dulu aku mengkhianati keluarga, menikah denganmu. Tapi saat aku hamil, kau diam-diam pergi menemui perempuan jalang itu dan melahirkan anak haram ini. Selama bertahun-tahun ini, apakah kau pernah memberikan ketulusan padaku dan Wijaya? Di hatimu hanya ada keluarga Tanaka. Hanya aku yang setiap hari cemas merencanakan untuk anak kita. Ini hampir berhasil, tapi perempuan jalang ini melahirkan anak yang begitu berbakat. Haha, ini takdir. Karena kau tidak tahu menyesal hubunganmu dan aku dengan keluarga Tanaka sudah harus berakhir. Kau minta sendiri untuk diceraikan. Tanaka Wijaya, kau menyakiti saudara. Silsilah keluarga Tanaka tidak bisa menerimamu lagi. Ayah. Mulai hari ini, Lestari Ayu,
memegang kendali rumah tangga. Pelayan. Usir mereka keluar. Seumur hidup. Tidak boleh menginjakan kaki di keluarga Tanaka setengah langkah lagi. Ayah, aku salah. Ayah, aku salah. Ayah. Tanaka Arif, kau akan mati mengenaskan. Kau. Tuan, urusan keluarga sudah selesai. Harap segera pergi ke arena pertarungan. Aku belum bisa pergi. Bodoh. Yang Mulia Kusuma Arnav, mohon pertimbangkan. Si Tanaka Arif itu, entah dia makan obat terlarang apa, sampai berani-beraninya membunuh Ferdian Syaharian. bukan salahmu. Aku mau kamu beritahu aku, kapan kamu bisa menyatukan dunia persilatan dan menemukan orang yang aku cari? Ya, hamba awalnya berencana, setelah merebut kembali perguruan, baru bisa mendapatkan kualifikasi untuk turnamen Aditya Pratama. Lalu dengan mudahnya menyatukan dunia persilatan. Siapa sangka, tiba-tiba muncul si anak itu di tengah jalan. Anak buah hamba sama sekali bukan lawannya. Ambil. Mengingat kesetiaanmu bekerja untukku, aku akan memberimu kesempatan terakhir. Minum ini. Ini bisa meningkatkan kekuatanmu. Kali ini jangan kembali dengan tangan kosong. Kalau tidak, hamba mengerti. Terima kasih Yang Mulia Kusuma Arnav. Pertama Aditya, meski harus mengobrak-abrik dunia persilatan, aku akan menemukanmu. Tanaka Arif, di turnamen kali ini, kamu tidak bisa lari lagi. Tuan, kalau tidak pergi ini melawan titah. Arif, jangan gegabah. Kak Arif, apa kamu khawatir dengan Tante Lestari? Arif, kamu pergi saja dengan tenang. Ibumu akan kujaga. Iya, si wanita jahat itu sudah diusir. Tenang saja, ibumu pasti akan kami jaga dengan baik. Arif, pergilah, jangan khawatir. Tapi ingat, kamu harus jaga diri sendiri. Jangan sampai mencolok. Ibu menunggumu dan Sari pulang untuk adakan pesta pernikahan. Baik Tante Lestari, kami akan segera kembali. Tuan, silakan. Tuan, tunggu dulu. Kau ini? Tuan baca suratnya, nanti tahu. Bersandiwara saja. Kamu adalah sepupu Hartono Dimas. Apa? Kalian ini kok tidak mirip sekali? Kakak sepupu di kampung sakit, khawatir dengan Tuan. Dan Nona, hari ini ikut pertarungan bela diri. Tanpa bantuan tidak boleh. Maka biarkan Ratna Sari Anjali ikut. Tidak usah, aku pergi dengan Tanaka Arif saja sudah cukup. Iya, kami pergi sendiri saja sudah cukup. Tuan, apakah meremehkan aku? Sejak kecil aku mengikuti guru bela diri, belajar sedikit ilmu bela diri. Pasti tidak akan membebani Tuan. Baiklah, kalau begitu kita pergi bersama. Cepat pergi. Dewi, karena kamu turun ke dunia menggantikan aku untuk merawat Pratama Aditya, harus patuh pada aturan. Di dunia fana tidak boleh membuka identitas, juga tidak boleh menggunakan kekuatan gaib. Campur tangan dalam sebab akibat apapun. Jika menyebabkan kesalahan besar, jangan bicara tentang Pratama Aditya, bahkan kamu juga tidak bisa kembali. Aku akan memberimu lagi kesempatan terakhir. Minum ini dapat membantumu meningkatkan kekuatan. Tanaka Arif, asalkan bisa membuatmu dicabik-cabik sepotong demi sepotong, biaya apapun rela diberikan.
Tanaka Arif, kamu tunggu saja. Aku ingin kamu. Mati tidak wajar. Tuan Dewa Perang, Tuan Dewa Perang, Tuan Dewa Perang, tolong saya. Kamu adalah pelayan di kediaman Jenderal Saputra Eko. Ada apa sampai panik seperti ini? Tuan Dewa Perang, Jenderal menyuruh hamba mati-matian datang melapor. Aditya Pratama di lokasi pertandingan bela diri telah diculik orang. Apa katamu Aditya Pratama diculik? Jangan panik, ceritakan perlahan. Benar, orang itu langsung menerobos masuk ke lokasi pertandingan. Lalu menculik Aditya Pratama, hanya meninggalkan satu pesan, suruh Tanaka Arif sendiri yang datang mencarinya. Prasetyo Reza sudah membawa satu tim pasukan khusus pergi mencari. Siapa yang berani sekali? Arif. Bahaya, itu Tanaka Satria. Cepat kembali ke rumah utama keluarga Tanaka. Tuan Dewa Perang, tunggu saya. Bahaya, tolong saya. Apa yang terjadi di dalam? Itu ibu saya di mana? Itu Paman Satria. Tidak, bukan. Itu monster. Tanaka Satria sudah kembali. Dia membunuh siapa saja yang dilihatnya. Seluruh anggota keluarga Tanaka. Sudah dikurungnya di halaman belakang. Bukan hanya keluarga Tanaka, bahkan Aditya Pratama pun diculik. Dewa Perang yang mulia, cepat lari. Sekarang dia bukan manusia lagi, dia iblis. Paman, Tante Lestari. Tanaka Arif. Lari. Dojo keluarga Tanaka ini, kapan gilirannya sampai pada makhluk iblis untuk memutuskan? Tanaka Arif, akhirnya kau datang. Yao Er. Ibu, Arif? kau? Arif, hati-hati. Dia sudah meminum ramuan iblis, tubuhnya sudah setengah iblis. Tanaka Arif, gerakanmu lebih lambat daripada yang kubayangkan. Apakah gelar Dewa Perang ini membuatmu bahkan tidak bisa berjalan dengan stabil? Tanaka Satria, sebenarnya apa maumu? Arif, cepat pergi! Jangan pedulikan kami. Tanaka Satria, saat kau menelan ramuan jahat itu, pernahkah kau berpikir bahwa tablet leluhur keluarga Tanaka masih menatapmu? Tablet leluhur? Mengejek. Setelah aku membunuhmu, aku akan menghisap habis aura naga sejati Aditya Pratama. Maka aku akan menjadi satu-satunya dewa di dunia ini. Semua orang harus tunduk dan takluk padaku. Jangan buang-buang tenaga. Ini adalah tali pengikat dewa dari dunia iblis. Kekuatan manusia biasa sama sekali tidak mungkin bisa melepaskannya. Formasi ini sudah kubaharui untuk paman. Serangan dari dalam dan luar. Kau tidak bisa menyelamatkan siapapun. Paman, ini seharusnya urusan internal keluarga Tanaka. Kau berani bersekongkol dengan dunia iblis? Bahkan Aditya Pratama pun berani kau culik? Apakah kau benar-benar ingin seluruh dunia ikut mati? Urusan keluarga? Kapan keluarga Tanaka ini pernah adil padaku? Kalau bukan karena si brengsek kecil ini tiba-tiba menjadi dewa perang, kediaman utama keluarga Tanaka ini sudah lama jadi milikku. Hanya sebuah kota awan, sebuah dunia persilatan Dacia, aku sudah lama tidak tertarik. Setelah aku membunuhmu, seluruh wilayah Dacia ini akan menjadi milikku. Katakan, apa yang harus kulakukan agar kau melepaskan keluargaku? Baiklah. Pedang otot naga. Dia ingin Tanaka Arif menghancurkan dirinya sendiri. Rupanya masih ada orang yang pintar ya. Tanaka Arif, asal kau menggunakan pedang otot naga ini untuk memutuskan semua meridian di tubuhmu, menghancurkan seluruh ilmu bela dirimu, aku akan melepaskan mereka. Jangan Kak Arif, jangan dengarkan dia. Arif, pergi, cepat pergi. Arif, jangan biarkan dia memanfaatkanmu. Jangan percaya padanya. Pedang otot naga ini baik itu dewa maupun manusia biasa akan memutuskan meridiannya. Jika sekali dihantam benar-benar tamat. Ayah dan ibu melahirkanku. Aku harus menyelamatkan mereka. Jangan bertele-tele.
Aku dan Paman tidak punya kesabaran sebanyak itu. Ratnasari Anjali, jangan. Sebelum kita turun ke dunia, kita terikat oleh peraturan surgawi. Apakah kita hanya akan melihat Arif menghancurkan kekuatannya sendiri? Jika dia hancur, latihan di kehidupan ini akan benar-benar sia-sia. Kita tidak boleh lagi sembarangan menggunakan sihir di dunia manusia dan ikut campur dalam sebab akibat. Kak Arif. Arif, ibu sudah terlalu banyak membebanimu. Jangan pedulikan ibu. Arif, kau adalah harapan keluarga Tanaka. Tidak boleh. Cepat bawa mereka pergi. Sungguh mengharukan melihat ikatan keluarga. Tanaka Arif, tampaknya mereka satu persatu tidak terlalu peduli dengan nyawa mereka sendiri. Kalau begitu, biar aku yang memutuskan untukmu. Mulai sekarang, semakin lama kau ragu, aku akan bunuh satu orang, sampai semua habis terbunuh. Paman benar-benar licik. Tanaka Arif, kau dengarkan? Kau memang sampah. Pak. Kamu juga kan saudara si brengsek ini? Tanaka Satria. Dasar kamu binatang. Ini menit pertama. Siapa berikutnya? Ayahmu si Tanaka Budi yang gagal? Atau ibumu yang lemah ini? Mulai dari ayahmu, Tanaka Budi. Berhenti. Tanaka Satria. Kamu menang. Aku setuju. Bagus, nak. Aku memang tidak salah melihat orang. Mulai. Kamu akan membebaskan mereka? Tanaka Arif. Tidak. Jangan. Jangan percaya dia. Bencana besar 20 tahun di dunia. Ternyata bukan bencana alam, melainkan sebab akibat. Karena Pratama Aditya turun ke dunia yang memicu takdir ini, jika Tanaka Arif hari ini tidak melepaskan kemampuan ini, keluarga Tanaka bahkan dunia ini sama sekali tidak bisa bertahan dalam gangguan ini. Cara memecahkan masalah harus sedahsyat ini? Jangan percaya dia. Jangan. Cepat pergi. Tanaka Arif, kakak. Jangan. Arif. Tanaka Arif, akhirnya kau juga mengalami hari ini. Honger ayah akan membalaskan dendammu. Ayah akan membalaskan dendammu. Arif, cepat minum obat mujarab ini. Ini bisa melindungi jantung dan nadimu, agar kau tidak terlalu menderita. Tanaka Satria. Jalan sudah kupilih. Lepaskan mereka. Tanaka Arif. Setelah jadi dewa perang, otakmu ikut jadi tumpul ya? Aku bilang lepaskan, kau langsung percaya. Bangsat. Banyak mulut. Tanaka Satria. Dulu, aku yang salah padamu. Kalau mau marah, mau melampiaskan amarah, tujukan saja padaku. Mereka sekarang sama sekali tidak mengancammu lagi. Lepaskan mereka. Boleh? Kakak sekarang pura-pura jadi orang baik ya. Sayangnya sudah terlambat. Tanaka Arif. Sekarang kau sudah jadi orang tak berguna yang bahkan pedang pun tak bisa angkat. Aditya Pratama juga jadi tahananku. Di dunia ini siapa lagi yang bisa menghalangiku? Aku akan membuat mereka semua menyaksikan bagaimana aku menghancurkanmu sedikit demi sedikit. Lalu aku akan mengirim mereka satu persatu ke neraka. Kakak Arif. Kau ternyata sehina ini.
Kak Arif. Tanaka Arif. Lihat dirimu sekarang, bahkan lebih hina dari seekor anjing keluarga Tanaka. Pengawas, bawa anjing-anjing terlantar ini masuk ke penjara. Lusa adalah turnamen bela diri. Aku akan menghukum mati kalian di hadapan para pahlawan dari seluruh penjuru dunia. Aditya Pratama, kuharap sebelum lusa, kau sudah selesai menulis surat penyerahan tahta. Kalau tidak, kau akan menyaksikan sendiri di depan matamu bagaimana aku menyiksa dewa perangmu dengan tusukan demi tusukan hingga mati perlahan. Tanaka Satria, kau monster yang serakah dan berhati iblis. Aku lebih baik mati daripada menyerahkan takhta negara Syah kepada pengkhianat sepertimu. Mati di hadapanku mati. Bukanlah pilihanmu, bawa mereka. Kak Arif. Kak Arif, bangunlah. Jangan nakut-nakuti aku. Arif, semua ini salah ibu yang menyusahkanmu. Ibu yang tidak becus. Dewa perangku saja tidak bisa mengalahkannya. Bagaimana mungkin takhta negara Syah diserahkan begitu saja kepada penjahat seperti dia? Seandainya dulu aku tahu Tanaka Satria akan menjadi bajingan seperti ini saat masih kecil, seharusnya aku mencekiknya sampai mati. Ini tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ada apa? Jelas-jelas semua meridiannya putus, tapi energi vitalnya justru seperti kehidupan baru yang bangkit. Apa? Seperti kehidupan baru yang bangkit. Benar, seperti kehidupan baru yang bangkit. Kekuatan Tanaka Arif sebelumnya memang kasar, tapi selalu terbatas oleh tubuh manusianya. Sulit untuk benar-benar menyatu. Sekarang Tanaka Satria menggunakan pedang otot naga untuk memutus aliran darah lamanya. Justru secara tidak sengaja membuat kekuatan jiwa perang di dalam tubuhnya dan energi vital di sekujur tubuhnya bertabrakan menjadi satu. Inilah yang tercatat dalam kitab kuno, hancur untuk bangkit lebih kuat. Anak baik, susah sekali dibunuh. Kalau gitu cepat selamatkan dia. Kalau dewa perang bisa pulih, kita semua akan selamat. Tidak semudah itu, kekuatan dewanya terlalu ganas. Tapi tubuh Tanaka Arif sekarang bagaikan sebuah porselen penuh luka. Tidak akan kuat menahannya, kecuali apa? Kecuali bisa menemukan seseorang yang tidak punya ilmu bela diri sebagai penuntun. Pertama, pindahkan kekuatan dewa dalam tubuh Tanaka Arif kepada orang itu. Bersirkulasi satu putaran, mengubah kekuatan ganas menjadi energi kehidupan yang lembut, lalu kembalikan ke tubuh Tanaka Arif. Tapi sebagai penuntun, orang itu harus menahan rasa sakit seperti ditusuk ribuan panah. Sedikit saja ceroboh, mungkin saja meridiannya hancur dan mati. Tidak bagus, kekuatan dewanya terlalu kuat. Siapa yang tidak punya ilmu bela diri? Cepat! Siapa yang tidak punya ilmu bela diri? Cepat! Di sini, yang tidak punya ilmu bela diri hanya Paman dan Tante Lestari, dan sang penguasa. Aku ini. Aku yang akan melakukannya. Aku adalah ibu kandungnya. Bahkan jika harus menukar nyawaku dengan nyawanya, aku rela. Tidak bisa, Tante Lestari. Tubuhmu tidak akan kuat menahannya. Aku yang akan melakukannya. Bapak. Lestari, kondisi tubuhmu sedang lemah, tidak akan kuat menahan kekuatan ini. Ilmu bela diriku yang selama ini kumiliki sudah habis dihabisi oleh Tanaka Satria, si pengkhianat itu. Hal ini memang sudah takdir. Sepanjang hidupku, aku terlalu banyak berhutang pada kalian, ibu dan anak. Membesarkan Tanaka Satria yang menjadi bencana ini, juga membuatku malu terhadap nenek moyang keluarga Tanaka. Jika bisa dengan sisa tubuhku yang sudah tak berguna ini menukar dewa perang dari negara kita, nyawa Tanaka Arif anakku sangatlah berharga. Bapak. Mulai. Menyalurkan energi menjadi kekuatan spiritual. Mengembalikan semua ke kesatuan. Bakat Dewa Perang membersihkan dan mengatur sumsum. Setelah melalui pertempuran ini, Tanaka Arif terlahir kembali dari api. Kekuatannya pasti akan meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Anak-anakku, ayah sudah membalaskan dendam untuk kalian setelah aku mendapatkan dekrit kerajaan nanti dan naik takhta menjadi kaisar. Itulah saatnya kita, ayah dan anak, akan bersatu kembali. Tuan, menyandera Aditya Pratama adalah urusan besar. Kita belum melaporkannya kepada Kusuma Arnaf.
Jangan buru-buru. Aku melakukan ini hanya untuk memancing Tanaka Arif menghilangkan kekuatan silatnya. Nanti, setelah semua sisa-sisa itu kubasmi, aku tidak hanya menyelesaikan tugas dari Kusuma Arnaf, tapi juga akan mendapatkan kekuasaan yang menjadi hakku. Seekor semut kecil berani memberontak, bermimpi mengincar kekuasaan duniawi. Tanaka Satria, kau terlalu tinggi menilai dirimu sendiri. Kekuatan ilahi ini bangkit dalam keadaan terjepit. Tanaka Arif, jangan-jangan kau benar-benar reinkarnasi Pratama? Kak Arif, kamu baik-baik saja? Meridian tubuhku sudah pulih sepenuhnya. Kekuatan ini terus berputar dengan sendirinya. Ayah, terima kasih. Dewa perangku telah kembali. Anjali, kamu tidak apa-apa. Kak Arif, Kak Anjali kelelahan. Biarkan aku yang merawatnya. Anjali, apa yang sebenarnya terjadi? Aku jelas-jelas sudah menghancurkan Arif. Aku tahu saat ini kamu punya banyak pertanyaan, tapi setelah semuanya selesai, aku akan menjelaskannya padamu. Sekarang jangan buang waktu lagi. Manfaatkan energi spiritual baru ini untuk bermeditasi dan berlatih. Baik, aku pasti akan membuat Tanaka Satria membayar dengan darahnya. Dengar kabar, Aditya Pratama sudah hilang beberapa hari ini. Dunia ini sepertinya akan berganti pemimpin. Tanaka Satria ini mengumpulkan kita ke sini pasti ada masalah. Entah Tanaka Dewa Perang ada di mana sekarang. Para hadirin, hari ini saya mengumpulkan kalian untuk mengumumkan sebuah kabar gembira yang sangat besar. Seluruh keluarga Tanaka, termasuk Tanaka Arif yang bersembunyi, sekarang semuanya berada dalam kendali saya. Yang lebih penting lagi, Yang Mulia Aditya Pratama sekarang juga ada di halaman belakang. Beliau telah merasakan takdir dan memutuskan hari ini di hadapan kalian semua untuk menyerahkan tahta kepada saya. Apa? Menyerahkan tahta kepada orang dunia persilatan? Mana mungkin? Siapa yang berkeberatan? Inilah akibatnya. Selama kekuasaan saya kuat, semua yang hadir di sini akan menjadi pahlawan pendiri kerajaan. Kemewahan dan kekayaan tak akan pernah habis dinikmati. Tapi jika ada yang tidak tahu diri, jangan salahkan saya karena tidak memberi muka. Pergi, bawa Aditya Pratama ke sini. Upacara penobatan kita sekarang dimulai. Itu benar-benar Aditya Pratama. Dia benar-benar menculik sang Raja Tanaka Satria. Bukankah dia Dewa Perang? Kenapa dia juga dikurung? Sepertinya dunia ini benar-benar akan berganti pemilik. Semua sudah melihat. Inilah raja yang kamu puja. Sekarang hanya menjadi tawanan di tangan saya. Saya sekarang, kekuatan saya tak tertandingi, ikuti saya. Adalah keputusan yang benar. Tanaka Satria, kamu binatang yang rakus dan ambisius, bersekongkol dengan gerombolan jahat, menculik raja para pahlawan negara kita, tak akan tunduk pada orang seperti kamu. Negara kita masih ada orang yang loyal dan berani. Buruk. Sepertinya kamu ingin jadi hero baik. Saya akan memenuhi keinginanmu. Saudara, berani tapi tak punya strategi. Berani tapi tak punya strategi. Cuma sampah, berani menggonggong, bahkan belum cukup untuk pemanasanku. Tanaka Satria sudah menguasai ilmu hitam. Kita bisa apa melawannya? Akibatnya kalau tidak menurutiku, sudah kalian lihat sendiri. Masih ada yang keberatan? Cepat katakan, akan kuselesaikan sekalian. Sepertinya tidak ada yang menentang, benar kan? bagus. Aku tidak terima. Aku tidak terima.
Tanaka Arif. Tanaka Arif. Kau anjing lumpuh yang semua ototnya putus. Berani menggonggong di hadapanku. Tanaka Satria, jangan-jangan kau benar-benar mengira cuma sebilah pedang otot naga bisa mencabut nyawaku? Jangan bohong. Bohong atau tidak, Paman coba saja langsung tahu. Dia pasti begitu mendengar sudah ketakutan setengah mati. Mana berani mencoba? Kau makhluk iblis yang bukan manusia, bukan setan. Ku beritahu, ajalmu sudah dekat. Mungkinkah benar ada keajaiban? Ini tidak seperti acting. Tanaka Arif, jangan berlagak jadi hantu. Ku beritahu, di hadapan kekuatan mutlak tipuan kecilmu itu, sama sekali tidak ada artinya. Kurasa kau takut ya? Kurasa ajalmulah yang sudah dekat. Buru-buru mau reinkarnasi? Kau, otot tangan dan kakimu semuanya putus, si sampah. Kalau berani menggonggong lagi, langsung kubunuh kau. Bajingan, bukannya cuma mengandalkan makhluk jahat? Ayo maju! Kau cari mati. Kau yang cari mati. Tidak mungkin. Aku melihat dengan mataku sendiri, kau memutuskan meridianmu sendiri. Aku melihat dengan mataku sendiri, kau memutuskan meridianmu sendiri. Di bawah pedang otot naga, tak ada yang selamat. Bagaimana mungkin kau? Langit tak pernah buta, kejahatan takkan pernah mengalahkan kebaikan. Kau mengorbankan jiwamu untuk mendapatkan kekuatan ini. Di hadapan kekuatan Dewa Perang yang sejati, ini sama sekali tak berarti. Tanaka Satria ini sama sekali bukan tandingan Dewa Perang. Kita diselamatkan. Tanaka Arif, akan kubunuh seluruh keluargamu. Ibu, gerakanmu cepat sekali terus. Selama orang tua ini ada di tanganku, kamu jadi tidak berguna. Kalau kamu berani membangkang, aku langsung bunuh dia. Tanaka Arif, selama hidup ibu sudah muak. Ibu tuh tidak mau menyusahkanmu lagi. Ibu, jangan. Ibu, jangan. Baik. Kalau begitu aku akan mengabulkanmu. Tanaka Budi. Ayah kakak. Tanaka Budi. Tanaka Satria, kamu benar-benar berani melawan Paman? Dasar gadis bodoh. Kalau tidak, kau pikir aku menangkap kalian untuk main-main? Karena dia sangat ingin mati, aku kabulkan keinginannya. Tidak baikkah? Tanaka Arif. Jangan. Jangan buang tenaga. Ayah. Sepanjang hidup ini, aku Tanaka Budi berhutang pada ibu dan anak. Ayah, tahan sebentar lagi. Keluarga Tanaka, Ayah. serahkan padamu. Keluarga Tanaka, Ayah. kuserahkan padamu. Lestari Ayu. Tanaka Budi. Alam Baka. Aku pasti kembalikan padamu. Tebus. Tanaka Budi. Tanaka Satria. Aku bunuh kau. Tanaka Satria.
Aku akan menghancurkanmu sampai debu. Kau harus punya kemampuan itu dulu. Kau tidak punya kemampuan itu. Aku akan kirim kau ke alam baka, bersatu dengan ayahmu yang mati. Kusuma Arnaf. Kenapa? Kamu nggak pantas mati di tangan Pratama Aditya. Pratama Aditya, ternyata kamu. Aku sudah menunggu hari ini, sudah terlalu lama menunggu. Dia datang sendiri pada saat ini. Mungkinkah, apakah dia menyadari di dalam tubuh Tanaka Arif kebangkitan kekuatan jiwa perang? Dia adalah Kusuma Arnaf. Kusuma Arnaf, jangan terus mengganggu. Jika bukan karena pertempuran itu, Pratama Aditya juga tidak perlu turun dan menderita siklus reinkarnasi. Yang mengirimnya turun untuk menderita adalah aturan buruk dari dunia dewa kalian, bukan aku. Kalau tahu diri, minggir saja. Pratama Aditya, kamu tidak mengenaliku? Kamu memanggilku? Aku bukan Pratama Aditya. Namaku Tanaka Arif. Tanaka Arif. Betapa rendahnya nama itu. Kamu seharusnya ingat adalah yang melintasi jutaan tahun, bintang-bintang dan dentingan pedang. Bukan tubuh fana ini. Tanaka Arif, jangan pergi. Ini bukan hal yang bisa kamu selesaikan. Kusuma Arnaf, dia telah berinkarnasi. Bukan Pratama Aditya yang kamu cari. Tubuh fana seperti ini terlalu lemah. Pada akhirnya bukan yang bisa bertarung denganku hingga Pratama Aditya yang membuat para dewa jatuh. Karena tubuh ini mengurung jiwamu. Maka aku akan menghancurkannya dengan tanganku sendiri, membantumu naik ke langit, menyalakan kembali jiwa perang. Tanaka Arif. Tanaka Arif. Kak Ratnasari Anjali. Ratnasari Anjali. Kenapa kamu begitu bodoh? Limawan Sari, jaga baik-baik dia. Aku tahu. Pratama Aditya, kamu sudah bangun? Ya. Tidak sia-sia aku menunggu di dunia fana ini. Ayo. Ambil pedang penakluk iblismu, lawan aku sekali lagi. Kusuma Arnaf. Jika pertempuran ini terjadi, 3 dunia pasti akan kacau. Pengalaman di kehidupan ini membuatku sadar. Di dunia ini tak hanya ada kesenangan bertempur. Juga ada di pundak tanggung jawab yang tak bisa dihindari. Keluarga saya, rakyat Dasya ini, semua hal ini harus saya tanggung. Kapan kamu menjadi begitu takut dan ragu-ragu? Apakah kamu masih Pratama Aditya yang tak pernah kalah? Jika kamu bersikeras membunuh saya tubuh manusia biasa ini, silakan ambil. Tetapi setelah ini, kamu akan selamanya kehilangan satu lawan yang sejati. Kamu malah belajar lebih membosankan daripada orang-orang tua yang kolot itu. Sudahlah, kamu sekarang bertarung juga tidak menarik. Kita buat perjanjian, setelah saya menyelesaikan urusan dunia ini, melepaskan tanggung jawab di pundak ini, saya pasti akan mengangkat pedang ke lubang demon kamu, dan bertarung denganmu dengan senang hati. Baik, aku akan menunggu kamu satu kehidupan lagi. Orang-orang kecil di kehidupan ini, aku tidak akan ikut campur. Pasukan iblis telah dikalahkan. Hamba tidak mengecewakan perintah paduka. Tanaka Arif, kau bangkit dari situasi terjepit
menyelamatkan Beta dari bahaya, dan melindungi Daxia dari cengkeraman makhluk iblis. Jasa sebesar ini takkan terlupakan sepanjang masa. Mulai hari ini, Tanaka Arif dinobatkan sebagai Raja Sejajar Daxia, bebas dari kewajiban bersujud di hadapan Beta. Kediaman keluarga Tanaka akan diwariskan turun-temurun, nikmati persembahan dupa sepanjang masa. Hormat kepada Raja Sejajar. Hamba menerima titah ini. Adik seperguruan, kesadaranmu sudah pulih. Ikatan duniawi ini sudah waktunya diputus. Gerbang surga telah terbuka. Cepat ikut Ratnasari Anjali kembali ke surga untuk melapor. Sekarang aku adalah Tanaka Arif. Sebagai seorang anak, aku masih punya ibu tua yang harus kujaga. Sebagai seorang suami, masih ada janji pernikahan yang belum terlaksana. Di kehidupan ini, aku harus menyelesaikannya. Tapi umur manusia hanya 100 tahun. Bagi kita, itu hanya sekejap mata. Untuk apa? 100 tahun memang singkat, tapi ini adalah jalanku di kehidupan ini, Kak. Tolong sampaikan izinku ke surga. Lalu Ratnasari Anjali? Dia kan pasangan latihanmu. Kamu mau membuatnya menunggu dengan susah? Kalau begitu biarkan Kak Ratnasari Anjali ikut tinggal di sini. Kamu. Dasar kau, anak nakal. Aku temani kamu. Kalian ini. Sudahlah. Kalian berdua sudah kerasukan. Untuk urusan ini, aku akan bantu kalian tahan sebentar lagi. Tenaga berasal dari siku. Kumpulkan Kidi dan Tian. Tinju harus mantap. Sayang, cepat istirahatlah. Aku dan adik memasak sup penyegar untukmu. Iya sayang, kalau terus berlatih, bayi di dalam perut ini bisa-bisa belajar menendang di dalam. Baik, perintahmu dituruti sayang.